Dulu bahenoku mangalugahon solukon hamago ado. Perjalanan kita kali ini dimulai dari Simpang Gorbus, sebuah persimpangan yang menjadi salah satu jalur menuju kawasan wisata Sipolha, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Dari titik ini, kita akan melanjutkan perjalanan menuju salah satu tempat yang cukup unik dan menarik perhatian wisatawan, yaitu lokasi ikan mas raksasa Sipolha. Sepanjang perjalanan, mata kita akan dimanjakan dengan pemandangan khas daerah Simalungun. Jalan yang berkelok mengikuti kontur perbukitan, hamparan perpohonan hijau, serta suasana pedesaan yang masih terasa alami. Menjadi teman perjalanan kita hari ini, setelah meninggalkan Simpang Gorbus, perjalanan mulai memasuki kawasan yang lebih tenang. Kita akan melewati area pemukiman masyarakat lokal, perkebunan, serta lahan pertanian yang menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari warga sekitar. Di sepanjang jalan, kita bisa melihat bagaimana masyarakat hidup berdampingan dengan alam. Udara yang sejuk, suasana yang jauh dari hiruk-pikuk kota, membuat perjalanan menuju Sipolha terasa semakin menyenangkan. Semakin mendekati kawasan Sipolha, pemandangan mulai berubah. Dari kejauhan mulai terlihat hamparan birunya Danau Toba yang begitu luas. Inilah salah satu daya tarik utama kawasan ini. Perpaduan antara pegunungan, danau vulkanik terbesar di Asia Tenggara, serta budaya masyarakat Batak yang masih kuat, menjadikan perjalanan menuju Sipolha bukan hanya sekadar perjalanan wisata, tetapi juga perjalanan menikmati keindahan alam dan sejarah. Setelah melewati jalur utama, kita akan menuju lokasi ikan mas raksasa Sipolha. Tempat ini menjadi salah satu spot yang menarik karena memiliki cerita dan simbol budaya yang melekat dengan kehidupan masyarakat sekitar Danau Toba. Ikan mas sendiri memiliki makna yang cukup penting dalam budaya Batak, bukan hanya sebagai hewan air, tetapi juga sering dikaitkan dengan kehidupan, keberuntungan, dan harapan baik dalam berbagai tradisi masyarakat Batak. Dan akhirnya kita tiba di lokasi ikan mas raksasa Sipolha, sebuah tempat yang sederhana tetapi memiliki daya tarik tersendiri. Welcome back to my vlog DJ Enro. Nah, kali ini kita tempat wisata yang ada di Nagori Sipolha. Yang wisatanya ini tempat makan, Wak, restoran ya, Wak. Sekalian penginapan yang ada di Nagori. Jadi dibilang ini ikan mas Sipolha. Nah, inilah waktu zaman Jabatan Bupati Marga Damanik, Wak. Tahun 1997 di era Jambanten Damanik, beliau membangun ikan mas ini. Nah, setelah 25 tahun sampai 2021 di ini, Wak, direnovasi. Setelah itu mangkrak lah jadi gini, Wak. Aturan kita mau makan kan? Ya kan? Nggak jadi lah. Jadi tanda tanya, ini kenapa mangkrak? Ya kan? Padahal ini memang tempat wisata yang ada di Sipolha ini. Jadi teman-teman, kita telusurin dulu ikan mas Sipolha ini yang ada di Nagori Sipolha. Nagori Sipolha. Kalau jalannya ini tembusnya ke Perapat. Nah, tadi kita dari Sidamani, perkebunan teh Sidamani, dari situ jalannya teman-teman. Jadi tunggu apa lagi, kita telusurin dulu lah. Area parkir luas, tapi karena nggak di sama pemerintah, ya kan, namanya bupati, tidak disentuh lagi. Jadi tempat wisata ini mangkrak kan, Wak? Sayang ya, Wak. Sayang kan, Wak? Kan objek wisata ini, salah satu objek wisata. Jarang-jarang nih ada ikan mas sebesar ini dibangun, ya kan? Ada hotelnya, ada juga restorannya. Nah, padahal tinggal diperbaiki sedikit lagi nih. Jadi? Udah jadi. Tapi itulah. Jadi mangkrak tidak didukung penuhnya. Nah, kita nggak tahu ya teman-teman ya. Nah, jadi beginilah.
angker kalau dilihat. Bangunannya mangkrak angker. Bangunan ikonik ini memiliki nilai sejarah perfilman internasional karena pernah menjadi salah satu lokasi syuting untuk film dokumenter terkenal The Act of Killing yang dirilis pada tahun 2012. Semasa Bupati Jambanten Simalungun dia menjabat, pertemuan-pertemuan mereka di sini. Nah, pertemuan mereka sini kayak rapat, ya kan. Jadi setelah Jambantennya Marga Zamani ini enggak menjabat lagi, ya mangkrak. Nih, rumput-rumput tinggi nih, ya kan Wak? Sayang ya, Wak. Sayang kali. Padahal keren kali, Wak. Padahal objek wisata ini bisa ini Wak, sampai langsung ke mancanegara, ya kan Wak? Oh. Seluruh Indonesia. Jadi orang beramai-ramai ke sini. Tapi karena kayak gini, walah dulu jalan. Sayang kali, Wak. Ya. Capek, Wak. Bukan, aku agak tanda tanya di dalam. Kata Objek wisata ikan Masih Polha dibuka kembali untuk umum sejak pertengahan tahun 2024 setelah selesai melalui proses revitalisasi total oleh pemerintahan Kabupaten Simalungun. Sebelumnya bangunan ikonik ini sempat terbengkalai selama kurang lebih 25 tahun. Sejak pertama kali dibangun pada masa pemerintahan Bupati Jambanten Girsang Damanik. Pembenahan intensif dilakukan kembali pada era Bupati Radiapo Hasinaga untuk menyelamatkan aset wisata sejarah ini. Jadi teman-teman, inilah dia pintu masuknya ikan mas itu, Wak. Ya kan? Jadi kalau nggak salah di bawahnya ini restoran, di atasnya hotel, penginapan. Keren berarti. Keren, sayang sekali mangkrak. Bayangin 97 ya kan, Wak. Nah, sampai 2021 direnovasi, selesai itu jadi begini lagi, mangkrak lagi. Pemandangan view-nya nampak itu Danau Toba. Berhubung ini udah mau hujan juga teman-teman. Jadi gelap mendung. Kita gas ke dalam, Wak. Kita gas aja ke dalam, Wak. Ayo, gas. Kita review ke dalam. Kita review ke dalam, Wak. Oke, let's go. Wak. Ketika pertama kali memasuki gedung ini, kita bisa merasakan suasana yang berbeda. Ruangan yang dahulu dipenuhi aktivitas dan kunjungan wisatawan kini terlihat lebih sunyi. Pembagian dua area utama, ruangan dalam terbagi secara horizontal menjadi dua area utama. Yang di atas itu area hotel, yang di bawah area restoran utama terletak di bagian tengah perut ikan yang lapang. Difungsikan sebagai tempat meja makan pengunjung untuk menikmati kuliner lokal. Dinding interior dikelilingi oleh 24 lubang jendela kecil yang melingkari tubuh ikan. Jendela ini berfungsi ganda sebagai ventilasi udara, sekaligus titik bagi pengunjung untuk mengintip pemandangan keluar ke area Danau Toba. Kita melihat ini daerah dapur yang dulunya penuh dengan aktivitas tempat memasak. Karena tidak ada kaca penutup pada 24 jam jendela kecil, air hujan bebas masuk ke dalam ruangan. Hal ini membuat lantai beton dan dinding bagian dalam menjadi sangat lembut, berlumut hijau dan dipenuhi noda hitam akibat jamur. Kerangka besi dan plester yang lapuk, bagian langit-langit interior memperlihatkan struktur kerangka semen dan besi yang mulai mengelupas, meninggalkan kesan bangunan tua yang rapuh. Sarang kelelawar dan kotoran, kurangnya aktivitas manusia membuat ruangan dalam yang gelap ini sempat menjadi sarang binatang malam seperti kelelawar, meninggalkan bau tanah dan kotoran yang menyengat di lantai semennya. Dan kalian sudah melihat tadi kan, udah telusurin, ada dapurnya, di atas juga gedungnya udah ditelusurin semua. Nah, jadi kita tempat cari lain lagi, Wak.
tempat wisata makan juga. Oke. Ya kan? Oke, Wak, lanjut kita ya. Padahal kita udah senang kali, Wak. Dari rumah mau ke sini rupanya begini. Ya kan, Wak? Sayang ya, Wak ya. Sayang, Wak. Jadi ikuti terus vlog aku ini. Kita cari tempat wisata makan juga yang view-nya nampak pemandangan Toba yang lebih gokil lagi. Oke, teman-teman. Jadi aku berada di moncong atau mulutnya ikan mas karena di sekitar wilayah Samosir, Toba, Perapat itu simbolnya ikan mas. Ya kan? Teman-teman pun udah tahu ceritanya, sejarahnya. Jadi aku berada di mulut ikan mas. Nah, tolonglah, ini sayang sekali sih sebenarnya kan, Wak. Sayang kali, Wak. Ini jadi objek wisata yang harus dikelola lagi biar supaya orang pendatang ke sini tuh biar supaya rame lagi. Nah, ya kan, orang pun udah dibangun kayak gini mangkrak. Lihat aja nih, bisa membangun ikan mas gedung seperti ini. Nah, arsitekturnya ini kalau dibilang kan, Wak, Keren. keren kan, ikan mas bisa dibuat mereka. Dan salah satunya ini, gedung ini udah termasuk kuat, Wak, tahun 97 Sampai sekarang ya. sampai sekarang kan kokoh. Nah, khususnya buat pemerintah Simalungun dan juga Pak Bupati kembali lagi sentuh lagi ini biar supaya terbangun lagi objek wisata di sini. Sekian vlog aku di Ikan Mas Sipolha yang ada di Nagori. Nah, yang sekitaran Simalungun ini. Buat kalian teman-teman yang udah subscribe, thank you udah subscribe vlog aku ini, YouTube aku ini. Jangan lupa kalian like, komen ya kan. Kalian subscribe juga yang belum subscribe supaya berkembang akun ini. Ya kan, Wak? Iyalah. Supaya kita telusuri tempat wisata-wisata di mana aja, khususnya daerah Toba, Samosir, Tapanuli. Nah, jadi teman-teman, aku pamit dan juga pamit dari tempat wisata Ikan Mas Nagori Sipolha. Kan, Wak? Iya, Wak. Sayang ya, Wak ya. Sayang, Wak. Mana lah, kali. Wak aja sedih kali lihat bangunannya ini. Ya kan? Itulah. Oke teman-teman, jangan lupa kalian subscribe, like, komen, lalu tekan tombol loncengnya warna merah supaya notif-notif vlog aku untuk wisata muncul di handphone kalian masing-masing. Ya kan, Wak? Iyalah. Ya. Yes. See you next video. Oh iya, Wak, Apa tuh? sosmed aku sama. Oh, biasa. lanjut, Wak. Gas. Instagram, TikTok, SoundCloud di Jendro. Oke, see you next video and see you, bye bye guys. Horas.